Kisah berawal kita diperlihatkan dengan seorang pendekar bernama Wujian sedang melakukan ritual perjanjian darah untuk majikannya yaitu Selirkin di sebuah gua. Ritual tersebut dibuat untuk menciptakan sebuah kekuatan paling sesat di dunia yang disebut dengan Yulinglong. Jika kekuatan tersebut memasuki tubuh seseorang, akan menjadi boneka bayangan dan hilang ingatannya. Pikirannya akan terhubung dan dapat dikendalikan oleh pemilik darah. Selirkin sengaja menyatukan darahnya dengan kaisar agar menjadi boneka bayangan yang bisa dikendalikan. Karena kaisar negara Yao yang bernama Aoji tak pernah mencintainya. Jenderal wanita pasukan Changpeng dari negara Taijin bernama Li Suang mulai memasuki kawasan militer negara Yao. Setelah melihat sinyal dari kota Lu, Li Suang menyadari bahwa pasukan negara Yao telah membuat jebakan untuk menyerang kota Lu. Dia pun memerintahkan pasukannya mundur untuk menghindari pasukan Yao mengepung di perjalanan. Selain mendapatkan laporan mengenai Jenderal Li Suang, Pangeran Anan dari negara Yao bernama Aodeng juga mendapatkan informasi bahwa Selirkin telah membawa Kaisar Aoji keluar dari istana. Selirkin saat ini dilindungi oleh Wujian. Pangeran Anan pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Li Suang, sementara dia akan pergi menyelamatkan kakaknya. Pangeran Anan yang masuk ke dalam genangan darah tiba-tiba muncul ke permukaan dengan pola api di tubuhnya. Ternyata Yulinglong memasuki tubuhnya secara paksa sebelum membuat perjanjian darah. Tak lama dia pun kehilangan kendali. Pangeran Anan beralih ke hutan sambil menahan kekuatan pada tubuhnya, hingga dia pun terkubur oleh dedaunan kering yang jatuh dari pohon. Hingga beberapa saat kemudian, di tempat tersebut seluruh pasukan Changpeng berhasil dilumpuhkan, dan tersisa Li Suang yang mulai dikepung. Namun tanpa disadari, darah Li Suang menetes ke dalam tumpukan daun yang mengubur Pangeran Anan hingga memasuki mulutnya. Pangeran Anan yang telah berubah menjadi anak kecil berhasil menyelamatkan Li Suang. Li Suang yang tak mengira akan kedatangan anak kecil tersebut memeriksa dadanya yang berdetak sangat kencang. Hingga keesokan harinya di markas Changpeng, saat Li Suang menanyakan identitas, Pangeran Anan mengaku telah kehilangan ingatannya. Li Suang menduga bahwa Pangeran Anan telah mengalami suatu hal besar hingga membuatnya hilang ingatan. Dia pun memberi nama Jin An dan menjadikannya prajurit Changpeng karena memiliki kesaktian yang tinggi. Dan saat Jin An tertidur di malam hari, dia merasakan gelisah dan tubuhnya tak nyaman.
Di istana Kaisar Taijin, Kaisar memanggil ayah dari Li Xuang yang merupakan jenderal besar pasukan Changpeng bernama Li Wei untuk memberinya hukuman karena membuat pasukan Yao berhasil menyergap kota Lu. Kaisar menduga ada pengkhianat dalam pasukannya dan memerintahkan jenderal Li Wei untuk menyelidiki hal tersebut dalam waktu setengah bulan. Malam harinya, Li Xuang yang telah lama mencurigai wakil jenderal pengawas bernama Hodu mendapati bahwa dia telah kabur dari markas. Tak lama, Li Xuang mendapatkan laporan bahwa adiknya bernama Li Ting telah diculik oleh bandit saat dalam perjalanan ke markas militer. 带一队人跟我去救黎婷，都下落，务必将他捉拿归案，其余人留在营中。 Sesampainya di markas bandit yang dipimpin oleh Ouyang Jun, Li Xuang mendapati Hodu juga berada di sana. Li Xuang mencoba mengelabui mereka dengan mengatakan bahwa Li Ting bukan adik kandungnya, hingga mereka tak akan mendapatkan keuntungan apapun dari penculikan tersebut. Melihat adanya sebuah cermin di balik pakaian Li Ting, Li Xuang pun sengaja melesatkan panahnya. Karena Li Xuang telah menjadi pemilik darah, maka saat dia sedang dalam bahaya, Jin An akan merasakan bahaya tersebut. Dia mencoba memukul dadanya agar mengenai titik lingsu dan mendapatkan kembali kekuatan yang sangat besar. Saat melihat darah Li Xuang, Jin An akan mengenali pemilik darah dan bergantung pada darah tersebut. Jin An hendak membawanya pergi, namun Li Xuang mengatakan bahwa dia ingin menghadap Hodu terlebih dahulu. Apapun yang menjadi keinginan pemilik darah, maka boneka bayangan akan melakukannya. Setelah menangkap Hodu, Li Xuang menginterogasi orang yang telah menyelamatkannya. Namun tiba-tiba Jin An membutuhkan darah. Tak lama dia pun menghisap darah Li Xuang. Sesampainya di markas Changpeng, Jin An terkejut dengan kemampuan pemulihan dalam tubuhnya, dan Li Xuang berhasil menangkap Ouyang Jun dan pasukannya. Karena pasukan Changpeng sedang membutuhkan pekerja yang mempunyai ilmu bela diri yang cukup hebat, Li Xuang mengampuni Ouyang Jun dan memberikannya pekerjaan. Dia pun bertobat dan melayani pasukan Changpeng dengan baik. Dan suatu malam, Wu Jian menyusup ke markas Changpeng. Jin An yang kembali menjadi anak kecil menemui Li Xuang. Namun tiba-tiba dia merasakan sakit di dadanya. Setelah memanggil tabib militer, Li Xuang pun menjaga Jin An dan menemaninya tidur. Saat tengah malam, Li Xuang terkejut ada seseorang memeluknya dari belakang. 你是何人？我是金安。不是，你看我衣服。反正我是金安。 Tak lama, seseorang memanggil Li Xuang dari luar. Dia pun memerintahkan Jin An untuk bersembunyi agar prajuritnya tak salah paham. "没事就好。你在哪儿了，玉玲珑？" 将军救我！将军！哎！我苦他没心。没死，被封住了经络。 Li Xuang dan Jin An sama-sama merasa bahwa target penjahat tersebut adalah Jin An. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat pertama kali mereka bertemu untuk menemukan hal-hal mengenai identitas Jin An. Sesampainya di hutan, Li Xuang mendapati beberapa pohon patah yang tak mungkin dilakukan oleh anak kecil. Dan tak lama mereka pun menemukan sebuah gua yang terasa tak asing bagi Jin An. Sementara itu, sekelompok orang membantu Hodu melarikan diri. 这边都被人救走了，快追！
走，是霍杜。追，抓住他！他们在哪儿？给我追！ Setelah melihat kondisi di dalam gua tersebut, Li Xuang menduga pernah terjadi pertempuran brutal di tempat tersebut. Tak lama seorang wanita berjalan di atas tebing dan terjatuh. Ni 好像是地道的方向。 追！ Li Ting masih membuntuti Hodu hingga memasuki hutan. Namun tiba-tiba mulutnya disekap dari belakang. Jin An yang melihat Hodu membawa Li Ting bergegas mengejarnya. 放了李婷。敖廷能答应吗？我走，要么让你……李婷，李婷，把霍都的尸体送回军营，秘密送回将军府。 Suatu malam, Li Xuang menulis laporan untuk dikirim ke ibu kota. Dia melaporkan bahwa pengkhianat Hodu melawan pengepungan dan tewas secara tak sengaja. Dia pun memerintahkan salah satu prajuritnya untuk mengirim jasad Hodu ke ibu kota sebagai bukti. Sementara itu, di istana negara Yao, Selir Kin memasukkan kematian Kaisar Aoji dan Pangeran Anan untuk mengangkat putranya yang masih kecil menjadi kaisar baru. Dia bahkan membubarkan pasukan yang setia pada Pangeran Anan dan menghabisi mereka. Selir Kin diam-diam menyembunyikan Kaisar Aoji yang terbaring tak berdaya akibat kekuatan Yulinglong yang berhenti memasuki tubuhnya. Karena Selir Kin berambisi ingin memiliki Kaisar Aoji seutuhnya, Wu Jian memberikan minuman Bingdi agar nyawa Selir Kin dan Kaisar Aoji saling terhubung. Mereka harus melakukan ritual dengan mencampurkan darah keduanya dan meminumnya bersama. Di istana Taijin, Kaisar tak percaya begitu saja dengan laporan yang dikirim oleh Li Xuang. Kaisar pun menurunkan jabatan Jenderal Li Wei dan melarang keluarganya pergi dari rumah tanpa izin. Kabar tersebut akhirnya terdengar oleh Li Xuang. Beberapa prajuritnya menyarankan agar Li Xuang menyerahkan Jin An ke ibu kota untuk bertanggung jawab atas kematian Hodu. Namun Li Xuang tak mau menyerahkan Jin An begitu saja setelah dia beberapa kali menyelamatkan nyawanya. Akhirnya membuat rencana untuk menangkap komplotan Hodu dengan memancing mereka untuk mencuri peta pertahanan palsu yang tersimpan di kamarnya.行了，咱们走啊！说他的头值多少？Jin An yang merasakan Li Xuang dalam bahaya berusaha memunculkan kekuatannya kembali untuk menyelamatkannya. Jin An ditangani oleh teman Li Xuang yang merupakan seorang tabib bernama Lu Xin. Jin An mengigau mengatakan darah. Lu Xin menduga apa yang Jin An alami sama dengan yang pernah dia lihat dalam sebuah catatan mengenai seseorang yang sejak kecil belajar kesaktian dengan darah sehingga membuatnya haus darah. Namun Lu Xin masih belum bisa memastikannya dan mungkin saja Jin An berasal dari Gunung Wuling yang merupakan tempat suci dan didambakan oleh semua tabib karena terkenal akan keterampilan pengobatannya yang luar biasa, bisa membangkitkan orang mati dan menyembuhkan tulang. Dan saat Li Xuang membuka perban
pukulan di lehernya. Penciuman Jin An pada darah semakin tajam. Li Xuang pun mencoba membuktikan perkataan Lu Xun dengan membiarkan Jin An menghisap darahnya. Di tempat lain, 3 pengawal Pangeran Anan yang tersisa berencana mencari keberadaan sang pangeran. Setelah yakin bahwa yang mereka lihat di upacara pemakaman bukanlah jasad Pangeran Anan, mereka berupaya untuk menemukan pangeran sebelum Slirkin menemukannya. Sementara itu, Jin An mulai tersadar dan Li Xuang mencoba bertanya mengenai ucapan Lu Xun. Jin An mengatakan bahwa sejak pertama kali menyelamatkan Li Xuang di sebuah hutan, dia selalu ingin melindunginya dan mulai mengerti bahwa tubuhnya telah terikat dan bergantung pada darah Li Xuang. Tak lama Li Xuang mendengar kabar bahwa pasukan Yao mulai bergerak menuju perbatasan. Suatu hari, Li Ting menemui Jin An untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun Li Ting yang mengetahui bahwa keluarganya sedang diawasi oleh Kaisar, mencoba untuk mengembalikan nama baik keluarganya. Dia sengaja memasukkan obat bius ke dalam minuman Jin An agar bisa membawanya ke ibu kota dan menyerahkannya kepada Kaisar. Di tengah perjalanan, Jin An kembali sadar dan menyadari rencana Li Ting. Namun tiba-tiba perjalanan terhenti seketika saat murid ujian menghadang mereka. Jin An meminta Li Ting merahasiakan mengenai dirinya yang bisa bertransformasi. Li Ting bahkan terlihat sangat kagum dan menduga bahwa Jin An adalah seorang kesatria. Sesampainya di kediaman jenderal, Li Ting meminta maaf pada kakaknya karena telah bersikap gegabah. Akhirnya Li Ting memutuskan untuk pulang menemani ayahnya. Sementara itu di istana Kaisar Taijin, seperti biasa Kasim Jinbao menerima kedatangan pengantar obat untuk memberi pil emas yang selalu dipesan oleh Kaisar dari Gunung Wuling. Namun Kasim Jinbao menukar pil emas tersebut dengan racun rumput hitam atas perintah Pangeran Li agar kesehatan Kaisar semakin melemah. 事情都已办妥，太医根本无从查起。 Suatu hari Pangeran Li memprovokasi Kaisar dengan menuduh bahwa Li Xuang bersekongkol dengan negara Yao dan menjebak pejabat setia untuk membebaskan ayahnya. Pangeran Li menyarankan Kaisar agar memerintahkan Zhang Yi, pengawas militer Taijin, untuk segera pergi ke perbatasan dan mengambil alih jabatan pengawas pasukan Changpeng. Di tempat lain, Li Xuang dan Jin An pergi ke wilayah Ninglan untuk meminta kerjasama dengan membeli semua pasokan makanan dan pakaian bagi pasukan Changpeng. Di saat Li Xuang menyelesaikan urusannya, Jin An menunggu di sebuah toko. Tanpa disadari, dia membaca biografi tentang dirinya sendiri. Pangeran Anan dari negara Yao. 段敖等者，朝世用兵如神，封安南王。孝弟段敖则之地也千里之外。我下令出城迎敌。他们水土不服，我们只守一战，太进大败之下，则雅量非凡。 Ujian tiba-tiba mendekati Jin An dan mengajaknya ke restoran untuk membicarakan mengenai kekuatan yang dimilikinya. Ujian mengatakan bahwa Li Xuang telah memasukkan ilmu sihir pada tubuh Jin An yang dibuat dengan sumpah darah. Li Xuang sengaja membiarkan Jin An berada di sampingnya demi memanfaatkan kekuatan tersebut dan mengendalikannya. Ujian bersedia membantu Jin An membuka sumpah darah tersebut dan menyuruhnya datang ke hutan di pinggiran kota Lu 3 hari lagi dengan membawa Li Xuang. Namun Jin An berusaha tak terpengaruh dan tetap mempercayai Li Xuang. 他是这一切幕后的主使，好让你心甘情愿的，就是为了要驯服你。多谢阁下告知，我信他。 蒙在鼓里还浑然不知。 Setelah kembali ke markas militer, perwira Luo Teng melamporkan bahwa pengawas pasukan Zhang Yi akan segera datang. Tak lama Li Xuang pun menyambut kedatangan Zhang Yi dan mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Kaisar untuk menyelidiki tuntas kasus Hodu dan menganggap Li Xuang telah lalai dalam menangani kasusnya. Karena Li Xuang menolak menyerahkan orang yang menghabisi Hodu, Zhang Yi menghukumnya dengan pukulan 30 kali. 甘愿受罚。 适可而止，大人。
Akhirnya Jin An mengaku bahwa dirinya lah yang telah menghabisi Hodu dan berani mempertanggungjawabkannya. Jiang Yi pun memerintahkan pengawal untuk membawa Jin An. Namun Li Xiong mencegahnya dan mengancam akan mengerahkan pasukan jika Jiang Yi berbuat seenaknya di tempat mereka. Akhirnya Jiang Yi pun mengalah dan kembali ke kediamannya di kota Lu. Li Xiong mendapatkan perawatan dan Lu Xun menyarankan untuk berendam di pemandian air hangat untuk menghilangkan bekas luka. Li Xiong pun menuruti sarannya, namun tiba-tiba seekor ular mengincarnya. Wu Jian mengatakan tujuannya hanya ingin meminta Li Xiong mengembalikan Jin An padanya, namun Li Xiong menolak dan mempertahankannya.死，那你就得跟我走。玉玲珑竟能与你融合，一切的幕后主使就是你。走，我自会给你答解开你身世之谜的人只有我。走。